Dan satu di GE saya masuk adalah saat itu perusahaan yang benar-benar sangat terkenal di dunia dan termasuk 5 besar terbesar di dunia di perusahaan multinasional. Dan saya merasa sangat bersyukur bisa masuk GE saat itu, dan banyak sekali tentang motivation daripada pemimpin GE, training-trainingnya, suasana kerjanya, review projectnya, itu juga sangat luar biasa membentuk saya dalam hal manajemen, leadership, dan lain-lain. Dan GE sangat menghargai tentang performance, sehingga GE tidak pernah membeda-bedakan. Saya lihat bahwa apakah kita hanya S1, S2, atau S3, atau lulusan mana, yang penting selama kita bisa melakukan pekerjaan outstanding performance, mereka akan memberikan suatu promotion maupun penghargaan. Dan dalam tempo 2 tahun, saya puji Tuhan, saya saat umur 30 tahun saya dipromosikan menjadi country manager sourcing di General Electric Indonesia. Dan saat itu saya masih ingat, GE adalah hampir 8 atau 9 divisi, dan saya melihat saya termuda saat itu sebagai country manager, country leader di situ. Dan membuat saya juga memang sama grogi, karena teman-teman country manager yang lain juga rata-rata mungkin di atas saya berapa tahun, dan para lulusan luar negeri sempat grogi juga saya. Tapi itu lagi, saya yakin saya harus yang paling tahu di bidang saya. Nah, pada saat umur 30 tahun, saya masih ingat ada salah satu CEO-nya GE mengatakan, buatlah cita-citamu setinggi mungkin dan kejarlah itu seperti orang gila, like crazy. Nah, saya merasa umur 30 tahun seperti ini. Selama ini saya ikut meeting membuat rencana untuk perusahaan ke depan. Kenapa saya tidak anggap diri saya ini sebuah perusahaan? Saya pikir kalau begitu, saya mau jadi apa nanti 10 tahun lagi? Saya mau jadi apa 20 tahun lagi? Saya hanya berpikir, kebetulan memang saya itu punya cita-cita sebenarnya ingin aktif di pemerintahan. Ya mungkin boleh saya bilang saat itu saya ingin suatu saat ingin jadi menteri atau menjadi di parlemen untuk mengabdi kepada bangsa. Dan saya waktu itu saya nanti ingin aktif di sana setelah saya punya cukup uang. Saya tahu biaya untuk berpolitik itu tidak murah. Sehingga karena saya merasa saya ingin nanti benar-benar independen, bisa menyumbangkan segala tenaga dan pikiran saya untuk berpartisipasi membangun bangsa. Saya pikir kalau saya jadi karyawan, rasanya sulit saya untuk bisa berpolitik karena butuh dana yang sangat besar. Sehingga kalau begitu saya bilang, oke, sebelum 40 tahun saya mau jadi dirut di perusahaan saya. Dan saya saat itu tidak tahu perusahaan apa itu, bergerak di bidang apa. Yang penting saya buat planning jangka panjang. Ada hal yang berubah saat itu dalam diri saya. Pada saat saya mengatakan saya mau jadi dirut di sebuah perusahaan saya, akhirnya saya katakan, oke, kalau mau jadi dirut itu seperti apa? Oh, berarti dirut itu harus tahu banyak hal. Harus tahu tentang finance, tahu tentang marketing, tahu tentang human resources, HRD, dan lain-lain. Akhirnya membuat saya mulai mau dengan rendah hati mau belajar ke berbagai bidang kepada orang-orang di GE dan lainnya. Yang tadinya saya merasa paling tahu semua, akhirnya berubah cara berpikir saya. Gara-gara tujuan jangka panjang membuat saya berubah total.